bagaimana menyikapi orang-orang di kampung saya yang amal ibadahnya penuh dengan bid'ah? Pernah saya ajak mendengarkan radio MTA, namun saya malah diasingkan dari masyarakat, katanya golongan lain. Golongan jin. Ya memang orang begitu, ya dah. Nabi kita sudah mengatakan, Islam itu dahulu ketika baru awal datang itu tanpa asing, tidak umum, tidak lumrah umumnya, gitu. Ya dah. Ketika dulu, sebab zaman jahiliyah, orang suka mabuk, orang suka judi, orang suka memeras yang kuat, memeras yang lemah, orang suka merampok, orang suka berzina. Itu kesukaan-kesukaan dan jahiliyah jua. Setelah datang Islam, yang menjadi kesukaan-kesukaan itu dilarang semua oleh Islam. Maka seorang dikatakan kan, loh hidup kok yang disenangi malah dilarang, yang tidak disenangi suruh mengerjakan. Itu kan cepat mati yang begitu gitu lah. Maka dianggap Islam pada awalnya datang itu asing, nyeleneh. Tapi Nabi mengatakan, nanti akan masuk suatu zaman, siapa yang mengamalkan Islam dengan betul tanpa asing lagi seperti ketika baru datang. Tapi Nabi mengatakan bahagia bagi orang asing. Nah, kalau dikatakan nyeleneh, asing, tidak umum, karena mengamalkan Islam, kata Nabi, fatuba lil ghuraba. Sahabat bertanya, lah orang asing kok bahagia itu yang mana orang asing? Yang mana ya Rasulullah? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Yaitu orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, sunnah Nabi maksudnya, ketika orang sudah mematikan, orang sudah tidak memperdulikan lagi. Nah, siapa yang mengamalkan agama itu sesuai dengan aturan yang dituntunkan oleh Rasulullah, di tengah-tengah orang sudah tidak peduli lagi dengan tuntunan Nabi, ya, tambah asing. Maka baru bicara sunnah aja, ya kan dah. Ya, banyak orang yang mengatakan, ngaji kok ajarannya mung bid'ah saja. Nah, asing tak? Bicara bid'ah itu dirasakan asing. Tapi kalau mengamalkan bid'ah itu biasa. Jadi bid'ah itu tidak perlu dibicarakan, cukup diamalkan saja. Kan gitu kan? Nah padahal itu bid'ah itu dalalah fin. Adalah kalau dibicarakan tidak boleh, cukup diamalkan saja, berarti membiarkan orang itu masuk neraka. Maka di dalam kita mengkaji, kalau kita mengkaji Islam dengan betul, ya, kalau kita bicara sunnah, mesti bicara bid'ah. Ya, karena bid'ah itu menyalahi sunnah. Siapa yang mengamalkan ibadah yang tidak nurut sunnah Rasulullah, contoh Rasulullah, itu bid'ah. Maka dikatakan oleh Nabi, syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Sejelek-jelek perkara ibadah itu yang baru, yang diadakan itu. Setiap yang baru yang diadakan, ibadah yang diadakan itu bid'ah, kata Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu membawa neraka. Maka kalau amalan-amalan ibadah bid'ah kok dibiarkan, berarti membiarkan orang masuk neraka. Maka kalau kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah, ya, kita tuju akidahnya lurus, tidak bercampur dengan syirik. Syariatnya lurus, tidak kecampuran bid'ah. Bab syirik itu dosa tidak diampuni, bid'ah itu membawa ke neraka. Nah kalau kita sebagai orang Islam akidahnya masih syirik, melu-melu, kasih surah rawanin digawe, ya, kasih surah tawafin memang kunegaran. Tawaf itu kemarin bulan Dzulhijjah, aja bulan Muharram. Bulan Hijjah itu tawaf di Mekah sana, ibadah haji itu ya dah.
Nah, selesai bulan Muharram itu enggak ada kok tawaf di Mangkunegaran itu enggak ada. Malah kita lihat TV di Jogja itu tawaf ngelilingi pagar apa itu tambah poso bisu malah. Saya dengar TV itu loh. Sampai mereka mubengi pagar apa di sana itu dengan topo bisu. Kayak sayangnya yang ikut itu saya lihat di TV itu banyak anak-anak orang-orang kudungan juga. Wong kudungan do topo bisu, do mubengi. Nah, ngono kuwi kan kalau dibiarkan tidak boleh dibicarakan berarti kita membiarkan masuk neraka. Ya, itu akidahnya syirik. Ngubengi Mangkunegaran, ngubengi pagar, beteng dan sebagainya supaya dapat ngalap berkah, dapat syafaat, dapat itu syirik. Maka kalau kita Islam harus dikikis habis itu. Nak sing ngono ki wong ora Islam karepmu. Nek wong Islam kok ngono perlu dikandani, diluruskan nek gelem. Nek dene ra gelem ya karepmu. Tapi kita sudah menyampaikan kebenaran itu. Kita lihat anak-anak kudungan do melu ngono ki gak sing digoleki ya apa. Padahal dia ngakunya Islam kok ora yakin dengan Islamnya. Ora yakin. Nah, maka Nabi mengatakan akan datang suatu masa Islam tinggal namanya saja. Ngakune Islam, idenya Islam, tapi kalau diajak ngamalkan Islam yang sebenarnya tidak mau. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapakku, nenek-nenek moyangku dulu. Bapakku dhisik kalau tanggal 1 Suro ya ngene iki kok ya. Nah, maka ya itu saya lakukan. Nah. Maka Allah katakan awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun bapak-bapakmu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, kamu ikuti juga. Nah, itu kan? Nah, itu perlu diketahui. Maka kalau tadi bicara tentang agama sesuai dengan Quran dan Sunnah, orang Islam sendiri kadang-kala yang tidak mau menerima. Ngono kok arep ngedeke negara Islam piye? Tegakkan syariat Islam. Lha kok ninggalke sasi sura wedine setengah mati gitu kok. Hah? Ninggalke iki sasi sura sing mbok anggap angker, ayo sekarang gerakan punya kerja sasi sura kabeh. Ndak berani. Lah terus tegak Islam, syariat Islam yang mana yang kamu tegakkan? Wong ninggalke ngono ya rawani. Ya. Terus ninggalke 1000 hari, 100 hari, 40 hari. Wis jelas-jelas wis gugat sing duwe ya jera. Gelem ninggalke gitu. Yang punya siapa itu? Nah, menurut gugatan itu agama Buddha. Ya, lah kowe kelangan koyo ngene kok ya abot. Padahal kalau kamu mengaku ini ajaran Islam, golek isih dalile, nggon Quran eneng ora, tempat hadis ada ndak? Kalau memang dalam Quran dan hadis tidak ditemukan acara semacam itu jelas laisa minal Islam, jelas bukan dari Islam. Andai sapa kuwi? Mbuh ora ngerti selama ini tak tindake. Lah sekarang konangan digugat sing duwe. Oh, ndake ndakmu toh. Nah, harusnya wis kena enek sing duwe ya wis PN kabeh. Heke harusnya. Aku ya ora ngerti mung nampa saka bapak simbah dhisik ya ngono kok. Tak kira iki nggone mbah-mbahku dhisik ya. Nah, aja, Pak. Ojo kali wah suka usahane lah ninggalke ngono aja masih susah, mau apa lagi yang ditegakkan? Mau negakkan Islam yang mana aja, Pak? Ojo Islami potong tangan, mencuri potong tangan. Itu memang betul. Tetapi bukan seperti syariat itu. Islam itu dikuatkan 2 unsur yaitu akidah dan syariat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanamkan akidah di Mekah masa kenabiannya itu kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Dianiaya, disakiti, tidak membalas apa-apa. Tidak, karena belum kuat, akidahnya juga belum kuat. Setelah nanti hijrah di Madinah, lah di situ dikuatkan. Maka tahun Hijriah itu tahun kemenangan bagi umat Islam, harusnya menanamkan tauhid di kota Mekah sangat susah seperti menanam pada tanah tandus. Habis setelah pindah ke Madinah jadi tanah subur.
tauhidnya kuat, pengikut-pengikutnya Islam makin banyak. Nah, itu kuat di situ. Nah, baru setelah akidah kuat, baru ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk perang, untuk melawan musuh, untuk memerangi orang-orang yang memang betul-betul menghalangi syiar dan dakwah Islam. Karena akidahnya sudah kuat. Nah, akidah itu kalau rusak, biasanya memunculkan syariat yang rusak juga. Nah, kalau akidahnya rusak, syariatnya rusak, Islam yang mana? Maka Nabi mengatakan Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya saja, suara-suaranya, tulisannya. Masjid-masjidnya rame, tetapi tidak diatur menurut sunnah. Di masjid itu rame, ini diatur ditoto nurut sunnah, tidak boleh. Aku ngaji ngatur nurut sunnah neng masjid diusir mesti. Di masjid ini digo ngaji ora entuk. Dan gue menyuburkan bid'ah malah diperbesar. Nah gitu. Kenyataan yang ada seperti itu. Maka kalau kamu tadi mengajak kembali pada Al-Quran terus dianggap ki golongan liya gitu. Islam itu ya satu. Islam itu satu. Ya, dan pedoman Islam juga hanya Quran dan Sunnah. Nah, kok ngajak bali neng Islam diarani ini golongan lain, berarti kamu bukan golongan Islam. Kalau orang mengajak kembali Al-Quran dan Sunnah dianggap golongan lain, berarti ini ya tak? Golongan lain yang menganggap itu bukan golongan Islam. Kalau Islam, Quran dan Sunnah itu. Justru yang keluar dari Quran dan Sunnah itu golongan lain Islam. Kalau Islam itu Quran dan Sunnah. Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyhi. Aku tinggalkan kepadamu itu dua perkara aja. Siapa berpegang dua perkara itu tidak akan sesat. Dua perkara itu apa? Al-Quran dan Sunnah sudah. Maka kalau keluar dari Quran dan Sunnah, ya bukan dari Islam. Kalau kita bicara Islam, mesti Quran dan Sunnah. Kalau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, ya bukan Islam tadi. Nah, termasuk bid'ah itu ajaran yang menyimpang dari Sunnah. Maka kalau kita sebagai orang Islam, harus kita bersihkan ibadah kita dari bid'ah. Harus kita bersihkan akidah kita dari syirik. Terus apa lagi? Demikianlah para pemirsa semuanya, ceramah tanya jawab bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Semoga bermanfaat sehingga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.